Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas asal-usul Red Hulk. Meskipun ada beberapa versi dari Red Hulk, kita hanya akan berfokus pada versi Thunderbolt Ross. Kami juga akan membahas beberapa spoiler yang besar. Jadi, anggap ini sebagai spoiler alert. Just worry about yourself. I'll be keeping a close eye on you. Maybe this is something you want to take up with me, personally. Kehidupan sebagai seorang jenderal. Mungkin terasa aneh membuka video tentang Red Hulk dengan membahas masa sebelum ia menjadi Red Hulk. Tetapi rasanya penting untuk mengenal sosok sang pria sebelum ia berubah menjadi monster. Sejak kecil, Thaddeus Thunderbolt Ross tumbuh di lingkungan militer. Lihat saja kumisnya, seolah-olah dia terlahir dan langsung siap tempur seperti pisau Swiss Army. Ayah dan kakeknya juga merupakan anggota militer dan pengaruh itu melekat padanya. Begitu bergabung dalam militer, Ross dengan cepat naik pangkat. Ia menjadi seorang jenderal top di Angkatan Udara dan tak lama kemudian ia pun bertemu dengan Dr. Bruce Banner. Keduanya terlibat dalam operasi rahasia untuk mengembangkan bom gamma. Akan tetapi, Bruce kemudian jatuh cinta pada putrinya Ross, Betty, yang tentu saja tidak disukai olehnya. Keadaan pun semakin buruk ketika Bruce terpapar radiasi gamma dan berubah menjadi Hulk. Sejak saat itu, Ross dan Hulk terikat dalam persaingan yang tidak terelakkan selamanya. Menjadi Red Hulk. Kebencian bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang sangat irasional dan bahkan bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Setelah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun memburu Hulk tanpa hasil, Ross tidak mendapatkan apapun. Keadaannya semakin buruk ketika Barry dibunuh oleh Abomination dan kemudian Hulk dikirim keluar angkasa oleh Illuminati. Reload. Kehilangan putri serta musuh bebuyutannya membuat Ross terjerumus dalam alkohol. Hal ini membuatnya mudah direkrut oleh kelompok bernama Intelligentsia. Melalui rencana jahat yang melibatkan teknologi satelit dan mencuri energi Hulk sendiri, lahirlah Red Hulk. Jika tidak bisa mengalahkannya, jadilah seperti dia. Begitu bukan? Yang membuatnya semakin menarik adalah ketika peristiwa ini pertama kali terjadi di komik, identitas asli Red Hulk benar-benar menjadi misteri. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok antagonis baru ini. Fakta bahwa Red Hulk adalah Ross baru terungkap dalam komik World War Hulks. Hal ini menjadi kejutan besar, terutama karena sebelumnya dalam Fall of the Hulks Gamma, ada adegan kilas balik yang memperlihatkan Red Hulk membunuh Ross. Membingungkan bukan? Ya, itu wajar. Ternyata terungkap bahwa yang dibunuh oleh Red Hulk bukanlah Thunderbolt Ross yang asli, melainkan sebuah robot tiruan dirinya. Oh, dan pada saat yang sama, Betty Ross juga kembali dari kematian sebagai Red She-Hulk. Reuni keluarga yang rumit, trik kematian ala sinetron. Tapi ya, itulah komik superhero. Afiliasi tim besar. Bisa dibilang, dengan menjadi Red Hulk, Thunderbolt Ross akhirnya bisa lebih memahami dan bersimpati terhadap Hulk. Seperti The Grinch, mungkin hatinya juga tumbuh 3 kali lebih besar. Entah itu benar atau tidak, yang jelas Red Hulk pada akhirnya beralih dari penjahat menjadi anti-hero. Meski dikenal sebagai monster pemarah yang haus akan darah, ia tetap bisa bekerja sama dalam tim. Ross telah menjadi bagian dari berbagai kelompok dan sempat bekerja sama dengan beberapa superhero. Setelah mengamuk dan akhirnya dipenjara, Steve Rogers memberinya kesempatan untuk bergabung dengan Avengers. Jika terdengar seperti ide yang buruk, Rogers juga awalnya berpikir demikian. Namun secara mengejutkan, Ross justru terbukti menjadi sekutu yang berguna. Ia berperan penting dalam beberapa misi besar, terutama saat terjadi bencana yang melibatkan Infinity Gems. Setelah itu, Captain America mengirim Red Hulk ke Las Vegas untuk menyelidiki Agent Venom, seorang penjahat yang juga berubah menjadi anti-hero. Di sana, mereka bergabung dengan X-23 dan Ghost Rider wanita bernama Alejandra Jones untuk melawan Blackheart, putra dari Mephisto. Kisah ini dikenal sebagai The Circle of Four. Meskipun kelompok ini tidak pernah memiliki nama resmi, Circle of Four terdengar keren. Jadi, mari kita sebut saja begitu. Ini juga bukan terakhir kalinya Red Hulk bekerja sama dengan Agent Venom. Saat Marvel melakukan relaunch besar-besaran pada tahun 2012 dengan Marvel Now, tim operasi rahasia Thunderbolts juga mendapatkan perubahan besar. Kali ini, daftar anggotanya benar-benar gila.
Ada Agent Venom, Deadpool, Punisher, Elektra, dan tentu saja Red Hulk sebagai pemimpin tim. Bahkan Ghost Rider dan Leader juga nantinya akan bergabung. Faktanya, di titik ini Leader juga berubah menjadi merah. Apa sih yang membuat semua orang ingin meniru gayanya Ross? Buddy jadi merah, sekarang Leader juga begitu. Marvel benar-benar penuh dengan pencari perhatian, bukan? Bagaimanapun, tim ini memiliki formasi yang luar biasa dan misi mereka selalu penuh aksi seru. Sayangnya, anggota mereka tidak pernah benar-benar bisa akur. Jadi, tidak mengejutkan jika pada akhirnya Thunderbolts yang dipimpin oleh Ross pun bubar. Ya, sungguh disayangkan karena ini adalah versi Thunderbolts yang secara harfiah dipimpin oleh Thunderbolt Ross. Seharusnya itu menjadi kombinasi yang sempurna. Kekuatan dan kemampuan. Dalam hal kekuatan, Red Hulk benar-benar mendapatkan paket yang luar biasa. Karena merupakan kombinasi dari radiasi gamma dan sinar kosmik, ia memiliki beberapa kemampuan unik. Ia pada dasarnya memiliki semua kekuatan Hulk, tetapi dengan satu kelebihan besar. Kecerdasannya tetap utuh. Ia mungkin tidak sekuat Hulk hijau, tetapi tetap bisa memberikan kerusakan besar kapanpun ia mau. Yang membuat Red Hulk berbeda adalah cara ia memanfaatkan amarahnya. Karena itu berbeda dari Bruce Banner. Semakin marah Ross, semakin panas tubuhnya. Panasnya bisa begitu ekstrim hingga tubuhnya tampak seperti terbakar api. Kecerdasan Ross juga tidak boleh diremehkan. Ia tidak perlu khawatir kehilangan kendali dan berubah menjadi monster liar setiap kali berubah menjadi Hulk, sehingga ia tetap bisa berpikir jernih dalam pertempuran. Memang, Ross tidak secerdas Banner ataupun Stark, tetapi pikirannya yang strategis membuatnya sangat berbahaya. Ia selalu mencari cara untuk mendapatkan keunggulan taktis dalam setiap pertarungan. Bahkan, ia pernah berhasil mengangkat Mjolnir dengan cara yang curang, dengan membawanya ke luar angkasa. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Adaptasi dan masa depannya. Don't you get it? You're old news. They don't want a psycho. They want a soldier. Thunderbolt Ross telah muncul dalam berbagai proyek animasi dan live action di masa lalu, dan itu masih terus berlanjut. Masih ingat dengan Avengers Earth Mightiest Heroes? Dia ada di sana. Bagaimana dengan Agents of Smash? As General Thunderbolt Ross, I made a whole career out of beating on greed monsters for the good old U.S. Army. Finally, I decided to fight fire with fire and Hulkatized myself. Now I keep an eye on Hulk, you know, to make sure he doesn't mess things up. Ya, Red Hulk juga ada di sana, bahkan disuarakan oleh Clancy Brown. Di luar dunia animasi, Thunderbolt Ross juga telah muncul di MCU. Awalnya diperankan oleh William Hurt. Namun, setelah kepergiannya, peran Ross akhirnya digantikan. Kini, dia akan kembali ke MCU dalam Captain America Brave New World. Dalam film ini, kita akhirnya akan melihat Ross muncul sebagai Red Hulk dalam live action. Kali ini, si monster merah akan diperankan oleh Harrison Ford. Besar kemungkinannya kalau Red Hulk akan berhadapan langsung dengan Captain America, sebuah pertarungan yang pastinya sangat dinantikan. Namun, Brave New World mungkin bukan akhir dari kisahnya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, ada kemungkinan kita akan melihat Red Hulk kembali dalam proyek World War Hulks yang masih sebatas rumor. Akan butuh waktu sebelum kita mengetahui bagaimana kisahnya akan berkembang. Namun, satu hal yang pasti, Red Hulk akan menjadi kekuatan yang harus dipertimbangkan. Dan pada akhirnya, kami akan sangat menantikan aksinya di layar lebar. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Apakah ada hal menarik tentang Red Hulk versi Thunderbolt Ross yang menurutmu belum kami bahas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Can you believe Jones is wasting bandwidth on Greenie when they got a hulked out war hero like me? Oh yeah. How you doing, honey? Welcome to the gun show. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.